semua tahu bismillah itu punya nama khas atau nama tenar, yaitu basmalah. Jadi kalau orang bilang basmalah itu berarti bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Basmalah merupakan satu ayat dari suratul Fatihah. Dan basmalah juga disebutkan ya dalam surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis. Ya. Basmalah ini punya peran yang sangat besar, punya manfaat yang tiada tara. Kenapa? Karena kalamullah. Setiap huruf dari wahyu Allah, setiap huruf dari kalamullah harus kita yakini di dalamnya ada kekuatan yang maha dahsyat. Kenapa saya sebut dengan maha? Karena huruf-huruf dari kalamullah bukan makhluk, tetapi itu adalah bagian daripada sang pencipta, yaitu bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mewahyukan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya lau anzalna, kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini kepada gunung, gunungnya akan hancur lebur karena khusyuk, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf turun pada gunung, gunungnya hancur. Tapi kenapa kita mendengar huruf-huruf itu, kitanya enggak hancur? Ya, kenapa kitanya tetap utuh sebagai manusia? Jawabannya menurut para ulama adalah karena Al-Quran itu tidak diturunkan langsung kepada kita, tapi Al-Quran diturunkan langsung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah diterima oleh dadanya Nabi Muhammad SAW, hatinya Rasulullah, kalbu baginda Muhammad SAW, 30 juz semuanya diterima langsung. Nah, karena udah diterima oleh hati yang paling kuat, jiwa yang paling kuat, bukan diterima oleh gunung, tapi diterima oleh hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia sudah dibalut dengan cahaya Allah Ta'ala yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dilembutkan, ya, sudah dilembutkan sehingga kita bisa mendengarnya, sehingga kita bisa menghafalnya, sehingga kita bisa membacanya. Semua ini adalah barokah dari keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak turun ke dada Rasulullah, lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, hancur. Tapi Al-Quran enggak diturunkan pada gunung, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita baca sejarah bagaimana proses turunnya wahyu, apa yang dialami beberapa sahabat. Ada sahabat yang lagi duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu paha Nabi Muhammad SAW berada di atas paha sahabat lagi duduk berhimpitan. Pahanya berada di bawah paha Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi SAW tampak terdiam dan sahabat menahan rasa sakit. Tapi itulah sahabat, walaupun sakit diam, beda dengan kita. Kalau ada kaki guru kita nempel ke kita kesakitan, kita mengatakan, "Guru, sakit." Gak kuat ya. Kita akan komentar dengan wajah dan lain sebagainya. Tapi sahabat Nabi Muhammad SAW menahan rasa sakit itu. Beliau mengatakan rasanya mau remuk ini, paha saya rasanya mau remuk. Ternyata apa yang terjadi saat itu, Nabi Muhammad SAW lagi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh Rasul menjadi beratnya luar biasa. Itulah kalamullah. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jangan pernah merasa kecil kalau Anda sudah mendapatkan ayat daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau lidah kita, kalau telinga kita, hati kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar, untuk melihat, untuk membaca kalamullah, berarti kita punya sesuatu. Kita punya sesuatu yang luar
luar biasa. Sayangnya kita nggak tahu cara makainya. Sayangnya kita nggak yakin dengan kekuatannya. Sayangnya kita nggak pede dengan kebesarannya. Sayangnya kita nggak mantap dengan kehebatannya. Beda dengan para ulama yang terdahulu. Beliau yakin setiap huruf adalah obat, setiap huruf adalah kekuatan, setiap huruf adalah fadilah, setiap huruf adalah pahala. Makanya beliau sangat perhatian kepada kalamullah. Di antaranya adalah basmalah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang penting dalam urusan agama Allah Ta'ala tidak diawali dengan basmalah, maka terputus. Ya, terputus apanya? Barokahnya sedikit, atau dikatakan tidak ada berkahnya, nggak ada barokahnya. Minum kopi ini insya Allah enak, ya. Makan nanti setelah pengajian insya Allah enak. Tapi kalau makannya lupa baca basmalah, minumnya lupa baca basmalah, dapat enaknya, kehilangan barokahnya. Termasuk hubungan suami istri, lupa baca basmalah, cuman dapat enaknya, kehilangan barokahnya. Orang yang bekerja lupa baca basmalah, dapat untungnya, kehilangan barokahnya. Semua yang baik gak diawali basmalah, hilang barokahnya. Dan inilah yang sekarang kita banyak kehilangan barokah. Memandang remeh basmalah, gak mengagungkan wahyu Allah, gak percaya betul dengan firman wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita percaya, maka kita duduk baca basmalah. Nah ini duduk kalau nggak baca basmalah, duduknya mungkin enak. Tidur nggak baca basmalah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tidurnya mungkin ngoroknya terdengar satu kampung. Nikmatnya luar biasa. Tapi tidurnya nggak ada barokahnya. Maka berkah ini yang harus jadi poin kita, tujuan kita. Cari yang namanya barokah, bukan cari untung, bukan cari laba, bukan cari enak. Nomor satu al-barokah. Dan berkah itu diawali dengan huruf ba. Al-barokah, barokah diawali dengan huruf ba. Basmalah diawali dengan huruf ba. Dan huruf yang terdepan di mulut kita adalah ba. Ba itu letaknya paling awal. Di situ ada isyarat. Kalau kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kamu akan mendapatkan barokah dan kamu akan dipenuhi dengan albir, yaitu kebaikan. Sayangnya seringkali kita kalau makannya enak, bismillahnya lenyap seketika. Kenapa? Setan tidak mau kita mendapatkan barokah. Makanya berkahnya dicuri sama setan. Karena itu dikatakan orang yang makan lupa baca basmalah, setannya ikut makan. Orang yang minum lupa baca basmalah, setannya ikut minum. Imam Nawawi gak mau kehilangan barokah. Ilmu kalau nggak diawali basmalah mungkin disampaikan dengan kalimat, dengan kata-kata memukau, banyak orang terpana, mungkin banyak orang yang tersungkur, mungkin banyak orang yang pingsan, mungkin banyak orang yang nangis, tapi tangisannya nggak ada barokahnya. Keluar majelis seperti nggak ada sisanya. Ya, tersungkur pingsan, cuman dapat pingsannya. Setelah itu nggak ada barokahnya. Kenapa nggak ada barokahnya? Yang belajar nggak baca basmalah, yang mengajar tidak baca basmalah. Karena ilmu bukan indahnya kata-kata, ilmu bukan rangkaian kalimat, ilmu bukan susunan ayat, ilmu bukan hadis yang dihafal dan dipaparkan, tapi ilmu minas sudur ila sudur, al-ilm huwan nur. Ilmu itu cahaya yang dimasukkan dari hati Nabi Muhammad SAW ke hati para sahabat, dari hati para sahabat ke hati para tabi'in, dari hati para tabi'in ke hati tabi'in, dan seterusnya, dari hati ulama ke hati ulama yang lain. Bukan apa yang saya hafal, bukan yang Anda hafal, bukan yang kita hafal, bukan yang kita pelajari dengan tulisan, dengan kata-kata, tetapi sesuatu yang Allah lekatkan di dalam hati, dan itu membutuhkan peran ilahi, diawali dengan minta tolong pada Allah subhanahu wa ta'ala, diawali dengan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diawali dengan memasrahkan semuanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, diawali dengan meniadakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diajarkan untuk mengatakan bismillah, aku membawa Allah, aku minta tolong sama Allah, aku pasrah dengan keputusan Allah, aku selalu butuh kepada Allah, aku merendahkan diri di hadapan Allah, aku gak punya apa-apa, aku tidak ada, yang ada bismillah, billah,
dengan Allah. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seperti itu, orang yang menggunakan bismillahirrahmanirrahim akan menjadi manusia super. Kenapa? Tak kenal lelah, pantang menyerah, anti pesimis, selalu optimis. Kenapa dia selalu optimis? Karena dia selalu berpegang dengan kekuatan Allah. Karena dia minta tolong kepada Allah. Gak pernah dia merasa miskin, gak pernah dia merasa kecil. Kenapa? Iyakunu fuqara, kalau mereka bisa menjadi fakir kepada Allah Ta'ala, yughnihumullah min fadlih, maka Allah akan menjadikan mereka itu orang-orang yang cukup dengan karunia Allah Ta'ala, cukup dengan kemurahan Allah Ta'ala. Allah akan buat mereka kaya, bukan karena usahanya, bukan karena pinternya, bukan karena hebatnya, min fadlih, tapi karena Allah pengen kasih. Ya, Allah pengen kasih dia hadiah dari sisi kemaha pemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya iyakunu fuqara, kalau mereka bisa menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan butuhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bismillahirrahmanirrahim adalah kunci jagat raya, kunci alam semesta. Meniadakan diri, yang menyandarkan diri hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bikan makan, wabiyakun mayakun, berkat aku, dengan aku, karena aku, kata Allah Ta'ala, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tanpa Allah tidak ada yang bisa terjadi. Tanpa Allah tidak ada yang akan terjadi. Tanpa Allah tidak ada makhluk. Tanpa pencipta, makhluk tiada. Makhluk ini ada karena dicipta oleh yang maha mencipta. Makanya orang yang udah betul-betul pegang dengan bismillahirrahmanirrahim jadi kuat, jadi super, optimis, maju, pantang mundur, gak pernah lelah, selalu berjuang. Kenapa? Dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba bisa merasa miskin saat dia punya yang maha kaya? Bagaimana seorang hamba bisa merasa lemah ketika dia punya yang maha kuat? Bagaimana seorang hamba merasa kesepian kalau bersamanya yang maha rame, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa Allah maha rame? Karena semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa merasa sedih sedangkan Allah bersamanya? Bagaimana dia merasa lemah, letih, lesu sedangkan Allah akan selalu menolongnya? Ikhwani rahimakumullah, inilah bagian daripada bismillah.